Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, ini kali pertama kami hadir beribadah, sekaligus saya diberi kehormatan untuk melayani atas undangan hambanya Pak Iwan. Saya hadir bersama Ibu istri saya, mantan pacar saya. Kemudian dengan Pak Sem dan keluarga yang masih familiar dengan Pak Iwan ya. Ya, saya menikmati ibadah sore ini. Ya, biasanya ibadah sore, ibadah terakhir agak kurang dan lesu gitu ya. Tapi kali ini, wah, semangat anak muda. Ya. Nah, kita akan mungkin sedikit perkenalan aja ya. Saya dan Ibu ini sudah punya anak 3, sudah cucu 2. Jadi kami sudah menikah 34 tahun. 34 tahun. Puji Tuhan diberikan semangat untuk terus melayani dia. Sebenarnya kami ini ya pengusaha di bidang konsultan penelitian pasar ya. Tapi sudah sangat banyak memberi waktu untuk pelayanan, baik di mimbar maupun seminar, juga ngajar di STT. Ya. Saya rasa itu perkenalan sedikit dari kami. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, hidup sebagai anak-anak terang ya, hidup sebagai anak-anak terang. Jadi saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang percaya ya, yang disebut anak-anak terang. Ya. Salah satu julukan orang percaya di samping Kristen adalah anak-anak terang. Ya. Tapi kita hidup di dunia yang gelap, ya, dunia yang tidak kenal Tuhan dan tidak kenal dengan kebenarannya. Ya. Jadi saudara, kita ini hidup di tengah lingkungan seperti itu, ya, sehingga kita bisa melihat, ya, betapa di tengah-tengah lingkungan seperti ini orang berbohong dengan mudah, ya. Orang mencuri dengan mudah, mencuri waktu, ya, mencuri waktu. Dia harusnya kerja jam berapa sampai jam berapa, datangnya telat, di kantor juga digunakan untuk urusan lain. Ya. Kita melihat banyak pelanggaran, ya, ya, pelanggaran lalu lintas, ya kan, pelanggaran peraturan, ya. Semua ini menunjukkan betapa dunia ini masih ada di dalam kuasa kegelapan. Ya. Ya, belum perzinaan, ya. Perzinaan ini kan bukan sekedar hubungan fisik, tetapi dari mata Tuhan Yesus mengatakan kalau kita menginginkan wanita atau pria menginginkan wanita, wanita menginginkan pria, itu sudah berzina Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Belum sikap-sikap yang sombong, ya, yang sangat dibenci oleh Tuhan kita. Ya, ini menunjukkan betapa kita ini masih di tengah dunia yang gelap, ya, belum di sorga. Ya, nanti di sorga tidak ada semua itu. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca di Wahyu, ya, Wahyu 21, 22 itu gambaran surga seperti itu nantinya. Tapi kita masih di dunia, di mana dikatakan dunia ini masih gelap, ya. Nah, saudara, di tengah-tengah dunia seperti ini bagaimana kita harus hidup, ya. Nah, ada beberapa kemungkinan, ya. Satu kemungkinan adalah kita menjadi seperti dunia, ya. Kita ikut apa yang dunia lakukan, ya. Ya, kalau di orang-orang ngobrol-ngobrol guyon-guyon yang jorok, kita ikut gitu, saudara, ya. Karena kita ingin diterima oleh lingkungan seperti itu, ya. Ya, kalau anak-anak muda itu merokok, kita ikut, ya, karena kita ingin diterima di situ, gitu ya. Nah, saudara, kita juga sering memberi alasan bahwa kita melakukan ini karena Paulus pernah mengatakan dia menjadi segala-galanya. Ya, tapi kita lupa kata kalimat selanjutnya yang mengatakan aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Jadi kita ambil satu bagian tapi melupakan bagian yang lain. Nah, saudara, jadi kita menjadi seperti dunia sehingga kita tidak
berbeda dan akhirnya tidak berdampak apa-apa kepada dunia. Ya. Saudara, kemungkinan kedua, kita itu memisahkan diri dari dunia. Ya. Ya, kita teman-teman kita Kristen semua, grup-grup kita Kristen semua. Ya. Nah, saudara, kita bergaul hanya dengan orang Kristen. Ya. Tidak pernah berinteraksi dengan orang yang kepercayaannya lain atau orang yang masih gelap itu. Akhirnya apa, saudara? Ya, akhirnya kita hidup tidak ada dampak apa-apa terhadap dunia. Ya. Kita tidak menjadi terang dunia karena kita tidak di dunia. Ya, itu kemungkinan kedua. Nah, saudara, kita hari ini mau belajar, saudara, ya, bahwa kita sebagai anak-anak terang itu sebenarnya masih hidup di dunia yang gelap, tetapi kita harus hadir di sana, ya. Karena kita ini disebut terang dunia, berarti kita harus masih di dunia, saudara. Ya, mari kita melihat bacaan kita hari ini, ya, dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Ya. Saya bacakan dari terjemahan baru. Saudara tahu nggak sekarang Alkitab ini ada terjemahan baru? Tahu ya? Jadi ini disebut terjemahan baru 2, ya. Yang sebelumnya terjemahan 1 mulai tahun 74, ini sepertinya tahun 23. Ya. Baik, saya bacakan saja dari ayat 8 sampai 14. Sudah ketemu Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Ya. Nanti di rumah bisa dibaca ulang, ya, supaya firman Tuhan ini semakin berbicara kepada kita semua. Ya. Baik, saya bacakan ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, ya, terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11, janganlah turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Jadi demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan, dan mengalami berkat daripada firman itu. Jadi saudara, kita ini anak-anak terang, ya, yang harus hidup sebagai terang, sebagai anak-anak terang. Nah, siapa anak-anak terang? Ya, siapa anak-anak terang? Dikatakan dulu kamu adalah kegelapan, ya, tetapi sekarang kamu adalah terang. Ya, jadi saudara, ada waktunya kita itu berubah dari gelap menjadi terang. Ya. Nah, gelap itu menggambarkan bahwa kita itu hidup di dalam kuasa kegelapan, yaitu si iblis yang memusuhi kita. Ya. Berarti kita itu dikuasai oleh dosa, ya, karena iblis itu membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa agar kita terpisah dari Allah. Jadi dulu kita dikuasai oleh iblis, ya, sehingga kita melakukan dosa dengan mudah. Berarti kita adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dulu, ya. Kegelapan juga gelap, saudara, ya. Kalau ini dimatikan itu kan gelap, ya. Ya, berarti kita dibutakan, ya. Kita tidak bisa melihat, ya. Oleh karena dosa itu, kita tidak bisa melihat apa? Kita tidak bisa melihat kebenaran, ya. Dan kita tidak bisa melihat Allah itu siapa, gitu, saudara, ya. Sehingga kita menyembah Allah yang berbeda daripada Allah yang hidup itu. Jadi saudara, kalau dikatakan dulu kita hidup di dalam kegelapan, berarti kita hidup tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu. Kebenaran itu kita tidak bisa melihat. Ya. Bahkan kita tidak bisa menginginkan. Karena kalau orang hidup di dalam dosa, berarti dia mati, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan, orang mati nggak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa berusaha, saudara. Ya. Ya, kalau setengah mati mungkin masih bisa. Dikatakan akibat dosa ialah mati. Jadi kita itu nggak bisa apa-apa, saudara, ya, sampai kita mengalami
kuasa Tuhan ya nanti menjadikan kita terang. Jadi saudara, kita tidak bisa menginginkan. Jadi kita hidup untuk diri sendiri ya, hidup untuk diri sendiri. Tidak berpikir tentang Tuhan, tidak berpikir tentang kebenaran ya, tidak berpikir tentang kehidupan kekal ya. Jadi saudara, kita itu di dalam perjalanan seperti itu ya. Dan berarti ujung-ujungnya adalah kita menuju hidup di luar dari Allah. Dan ketika kita sampai pada akhirnya, maka kita hidup menuju neraka, saudara. Itu saudara. Jadi kalau saudara tidak mengalami perubahan karena kasih karunia Tuhan, maka perjalanan kita akan seperti itu. Ujungnya adalah neraka. Tetapi saudara dikatakan bahwa sekarang kamu adalah terang ya. Jadi terang ini menggambarkan pengetahuan akan kebenaran akan Allah ya. Sehingga kita kenal Allah, saudara. Oh, Allah itu Allah yang mengasihi. Ya, pencipta kita, Allah yang mengasihi. Ya, kemudian dia mengatakan kita telah berdosa. Dan kemudian Tuhan mengatakan dia menyelesaikan dosa kita ya, dengan mengirimkan Yesus. Sehingga mestinya kita mati karena hukuman dosa tidak perlu. Ya, kita percaya Tuhan, maka kita diselamatkan. Tetapi Yesus harus mati. Ya. Kenapa? Karena dia menggantikan kita begitu. Nah, jadi saudara, hidup kita menjadi terang, kita jadi mengerti kebenaran itu. Ya. Dan saudara, ini adalah satu perubahan yang bukan sekedar perubahan yang perbaikan ya. Ini adalah perubahan yang drastis dari gelap menjadi terang, gitu saudara. Ya. Dari gelap menjadi terang ya, dari diperbudak oleh dosa, kemudian diperbudak oleh kebenaran ya, atau diperhamba oleh kebenaran ya. Kita menjadi hamba kebenaran. Jadi ini adalah sesuatu yang radikal gitu saudara ya. Jadi perubahan yang terjadi ini adalah perubahan yang karena itu disebut kelahiran baru ya, disebut kelahiran baru. Dan saudara, kita banyak yang tidak tahu kapan itu terjadi saudara ya. Ada yang tahu ya, seperti saya tahu saudara ya. Saya tahu titiknya kapan karena dulu saya bukan orang percaya ya. Saya tahu titik-titik di mana kemudian saya menjadi percaya dan saya betul-betul percaya Tuhan ya. Tapi ada yang tidak tahu saudara. Tapi yang jelas saudara tahu hati saudara ya. Hati saudara ini sekarang menjadi hati yang dikuasai oleh Tuhan. Itu saudara tahu dan itulah yang peristiwa itu terjadi saudara ya. Dari gelap menjadi terang gitu saudara. Jadi saudara sekarang dikatakan engkau adalah terang ya di dalam Tuhan. Ya itu adalah terang yang sejati yang berarti saudara dibebaskan dari kegelapan saudara. Ya, dibebaskan dari kuasa dosa. Jadi saudara bisa menolak dosa sekarang. Kalau dulu tidak bisa saudara gelap, nggak tahu ya. Hidup mengalir saja begitu ya. Tapi sekarang saudara sudah terang, jadi saudara bisa tahu, wah ini saya dalam cobaan ya. Pikiran saya lagi dicoba ini, jahat ini. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus gitu saudara. Bisa sekarang, karena saudara sekarang adalah terang. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita pada titik poin ini, nanti poinnya ada 3 ini, apakah kita sudah mengalami perubahan itu? Ya. Saudara, kalau saudara belum menjadi terang, ya, saudara masih kegelapan, saudara tidak bisa hidup di dalam terang, saudara. Ya. Karena gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Jadi saudara kalau berjalan di dalam terang, kita harus diubah oleh Tuhan menjadi terang. Kalau saudara masih dalam kegelapan, maka buka hati saudara untuk Tuhan. Maka Tuhan akan masuk di dalam hidup saudara, mengampuni saudara, kirim Roh Kudus di dalam hidup saudara, maka saudara akan menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Nah itu ya saudara nomor 1 ya. Nah saudara kalau saudara hidup di dalam terang, hidup saudara terang, maka saudara dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Ayat 8b mengatakan begini, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara sebagai anak-anak terang ya diperintahkan untuk hidup dalam terang. Ya, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang anak-anak terang ini lupa bahwa dia itu terang. Ya. Jadi ditegaskan, diperintahkan ya hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Kadang-kadang kita di tengah dunia ini adalah dunia yang gelap, kita lupa. Ya, kita ikut-ikutan. Ya. Kan tidak heran itu kalau saudara ke penjara itu, tadi saya lewat penjara Cipinang saudara, dari rumah saya itu, bukan rumah ya, saya dari Jakarta.
Saudara kalau saudara masuk Cipinang, ya itu 10% ya, sampai 20%. Itu orang Kristen saudara. Ya, orang Kristen dan saudara kalau diadakan kebaktian itu bersemangat seperti kita tadi saudara ya. Pak Sam suka pelayanan di sana ya. Semangat saudara. Tapi di penjara itu gitu. Nah saudara kalau sudah sampai masuk penjara itu biasanya ya itu sudah dosanya berat ya, sampai dunia pun menangkap dan mengadili dan menjebloskan ke penjara ya. Tapi apakah mereka itu bukan terang? Mereka terang saudara ya. Ada yang terang, ada yang terang-terangan. Bukan terang beneran saudara ya. Mungkin sudah ke gereja dan sebagainya ya, ke gereja mungkin kalau anak-anak muda motivasinya bukan untuk beribadah tapi mungkin cari pasangan mungkin ya. Tapi terus ditolak, wah sudah keluar aja dari gereja itu lagi ya. Dan dia belum menjadi terang yang benar, dia baru terang-terangan. Bukan terang beneran ya. Jadi saudara, kalau saudara mengaku sebagai sudah percaya dan terang, sudah diselamatkan, maka saudara akan mengalami suatu kenyataan hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, kebenaran. Jadi berbuahkan. Jadi hidup saudara adalah hidup yang berbuah ya. Jadi saudara sebagai anak-anak terang, maka kita itu dipanggil, diingatkan, diperintahkan untuk hidup sebagai anak-anak terang. Yang artinya berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan itu semua adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi anak-anak terang dipanggil untuk hidup berkenan kepada Tuhan dengan berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Saudara. Itu saudara, itu yang kalau saudara ngaku orang terang, itulah kehidupan saudara seperti itu. Atau menuju seperti itu, bertumbuh ke arah sana. Nah saudara, pertama adalah berbuahkan kebaikan. Ya. Kebaikan di dalam bahasa Inggrisnya adalah goodness. Bahasa Yunannya agathosune. Ya. Saudara, kebaikan adalah satu atribut dari Allah. Ya. Saudara ingat, Yesus pernah mengatakan, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri. Ya, jadi tidak ada manusia baik ya. Tapi Allah saja yang baik. Ya. Jadi saudara, kalau kita dipanggil untuk berbuah kebaikan berarti kita dipanggil untuk hidup menjadi seperti Allah. Gitu saudara ya. Karena yang baik hanya Allah. Nah, kita diperintahkan untuk berbuah kebaikan. Berarti kita dipanggil untuk hidup seperti Allah. Baik saudara menunjukkan kebaikan, keunggulan, moral, dan kemurahan, ya, dan kebaikan. Saudara bayangkan kalau orang baik itu seperti apa, ya? Wah orang baik lain saudara ya, dibandingkan orang jahat kan beda sekali saudara ya. Orangnya punya kualitas seperti apa, tapi juga baik untuk orang lain. Jadi baik itu berarti baik membawa kebaikan kepada orang lain. Seperti Allah membawa kebaikan kepada manusia. Menyelamatkan, memberkati, dan sebagainya. Jadi saudara kita itu dipanggil untuk berbuah kebaikan. Berarti kita harus punya sifat-sifat yang unggul, moral yang unggul, yang memberkati orang lain. Gitu saudara. Jadi hati-hati saudara. Maksudnya jangan sampai saudara di tengah lingkungan itu dikenal tidak baik, ya. Wah itu orang Kristen satu itu tidak gaul, ya, menyendiri saja, ya, egois, pelit. Waduh saudara, itu berarti saudara belum berbuah kebaikan, ya. Nah sekarang bertobat saudara, karena panggilan kita adalah menjadi orang baik. Baik berarti baik bagi orang lain, saudara. Seperti Allah baik bagi kita. Ya, kita sering menyanyikan Allah baik, ya. Allah baik ya, gitu-gitu ya. Baik apa saudara? Karena Allah itu baik kepada kita ya. Bukan baik untuk dirinya sendiri gitu saudara ya. Tapi baik bagi kita. Nah kita dipanggil untuk menjadi orang yang baik. Berarti saudara harus menjadi baik untuk orang lain ya. Istri terhadap suami baik. Suami terhadap istri baik. Merasakan gitu, wah istri saya baik ya. Ya apapun bentuknya saudara ya. Terus saudara sebagai karyawan,
terhadap atasan, atasan merasa wah ini karyawan yang baik ini gitu, saudara. Ya. Dan karyawan terhadap atasan mengatakan wah ini atasan yang baik ini gitu, ya. Karena dia adalah orang percaya, saudara, gitu. Jadi saudara kita dipanggil seperti itu, saudara. Wah ini jemaat yang baik. Ya. Jemaat yang baik seperti apa? Oh, rajin datangnya, mungkin tidak telat. Tadi saya lihat banyak yang telat. Wah, ini perlu bertobat ini ya. Tapi mungkin ada alasan yang saya nggak ngerti ya. Tapi saudara, kita harus dikenal sebagai orang yang baik ya, di jemaat baik ya, di rumah baik, di kantor baik, di tetangga baik. Wow, kalau ada sumbangan dia nyumbangnya banyak gitu ya. Jangan sampai dibilang wah kok nyumbangnya paling kecil. Wah, saudara tidak baik saudara ya. Kecuali memang uang saudara nggak ada ya, itu tidak masalah ya. Jadi saudara ini semua yang melihat adalah Allah ya. Jadi kita memberi sedikit banyak itu yang tahu bahwa ini pemberian yang baik itu ya Allah saudara ya. Kalau saudara punya banyak, saudara memberi sedikit, ya yang akan mengatakan tidak baik ya Allah saudara. Ya. Saudara memberi banyak tetapi dengan motivasi yang nggak benar, saudara ingin dipuji, ya Tuhan mengatakan tidak baik. Jadi saudara kita ini dipanggil untuk menjadi orang yang baik ya. Begitu penting menjadi baik ini sehingga Allah mengerjakan kebaikan itu di dalam diri kita. Ya. Melalui apa? Melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya, sehingga Tuhan itu melalui Roh Kudus membentuk buah roh. Ya, dan satu buah roh adalah kebaikan. Ya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu saudara ya. Dan berarti kita ini dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Ya. Untuk ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan. Itu saudara ya. Jadi lihatlah kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik dan mari kita lakukan kebaikan. Ya. Nah kedua adalah berbuah keadilan. Jadi saudara ini kalau bahasa Inggrisnya itu adalah righteousness. Ya. Kalau bahasa Yunaninya dia dikaiosune, ya, dikaiosune. Jadi saudara, benar itu adalah menunjukkan posisi kita di hadapan Allah. Ya. Kita dulu salah, berdosa. Ya. Tetapi ketika kita diselamatkan, maka Tuhan membenarkan kita. Sehingga di mata Tuhan, atas nama kematian Kristus, kita itu benar. Ya. Jadi saudara ini adalah hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi saudara kita dipanggil memiliki hubungan benar di hadapan Allah, saudara. Nah, saudara ketika kita diselamatkan, kita menjadi benar. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak benar. Tapi puji Tuhan ada jalan keluar. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, barang siapa mengaku dosa, maka dia akan diampuni dan disucikan ya. Sehingga kita benar di hadapan Allah. Jadi saudara kita itu dipanggil untuk hidup benar di hadapan Allah. Berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita masih jatuh dalam dosa. Karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, kemudian kita bertobat. Ya, minta ampun, tidak akan melakukan lagi. Ya, mungkin nanti bisa jatuh lagi dalam dosa, tetapi terus saja berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah. Jadi poin kedua ini adalah kita dipanggil untuk benar di hadapan Allah. Kalau tadi yang pertama, baik, itu adalah hubungannya dengan manusia. Ya, kita harus baik terhadap sesama. Tapi yang ini adalah benar di hadapan Allah. Ketiga, saudara, kita dipanggil berbuah kebenaran. Ya, kalau bahasa Inggrisnya nanti saudara cek di Alkitab bahasa Inggris itu truth, ya, alite, ya, gitu saudara. Ya. Jadi saudara ini adalah hidup benar di dalam diri orang itu. Ya, kita belajar kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran secara utuh, ya. Dari pikiran, perkataan, perbuatan itu benar, ya. Ini dalam hubungan dengan diri sendiri, ya. Kita ini hidup benar gitu, ya. Hidup di dalam kebenaran, berkata-kata benar, berbuat benar, ya. Melakukan yang benar, ya. Melakukan yang benar, ya. Di dalam diri kita, ya. Jadi ini adalah hidup dengan integritas. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dengan integritas. Ya. Ya. Yang tentu ketiga buah ini saling berkaitan, ya, tentu saling berkaitan. Ya. Nah jadi saudara itulah
realitas hidup orang kalau dia adalah hidup orang terang yang hidup di dalam terang. Ya, berbuah, ya. Buah itu adalah hasil, Saudara, ya. Jadi kalau Saudara diubah oleh Tuhan, ya, dari gelap diubah menjadi terang, maka harus berbuah, Saudara. Bukan harus, akan berbuah, Saudara, ya. Kalau tidak berbuah berarti perubahan itu belum terjadi gitu, Saudara, kira-kira. Ya, bukan kira-kira, pasti, ya. Ya, atau mungkin belum bertumbuh, bisa. Ya, kita tahu, Saudara, ya. Yang tahu hanya Tuhan dan hati Saudara, ya. Tapi Saudara, kalau Saudara itu hidup di dalam terang, maka pasti berbuah, ya. Dan Saudara, buah itu kan dari kecil ke besar, ya. Tidak ada buah mangga atau besar gitu kan. Kecil dulu, Saudara, makin lama makin besar, ya. Buah apapun dari kecil menjadi besar. Jadi Saudara, buah itu adalah pertumbuhan, ya. Jadi kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang kita tumbuh di dalam hidup kita adalah di dalam proses pertumbuhan, ya, dari kecil menjadi besar. Makin lama makin membesar dan nanti memang dikatakan ketika bertemu dengan Tuhan akan disempurnakan, ya. Jadi kita ini mengaku sebagai orang terang, maka bukti daripada terang itu atau bukti kehadiran Tuhan itu, ya, karena terang adalah Tuhan, adalah buah itu, Saudara. Ya, buah itu buktinya. Ya. Jadi karena itu buah ini harus tampak gitu, Saudara, ya. Ya, kebaikan tampak, ya. Benar di hadapan Allah sedikit banyak tampak, ya. Oh, orang ini ya melayani, beribadah, melayani, ya, memberi, ya, dan sebagainya. Ya, gejala-gejala bahwa dia ini hidup benar di hadapan Allah, ya. Hidup berintegritas itu juga tampak, Saudara, ya, dilihat oleh orang, ya. Orang. Jadi ini, dan Saudara, semua buah ini adalah hal-hal yang bermanfaat bagi Allah maupun bagi sesama, ya. Sesama diberkati, sesama merasa nyaman bersama dengan Saudara, tetapi juga Allah dimuliakan kalau Saudara berbuah, ya. Itu, Saudara, ya. Jadi ini, Saudara, bukan berbicara tentang berdoa, ya, menjadi anggota gereja dan sebagainya, ya, melayani, tetapi berbicara tentang perubahan, ya, dari gelap menjadi terang, dan itu kemudian ditampilkan, ya, dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu, Saudara. Ya, itu, Saudara, ya. Itu, Saudara, ya. Dan Saudara, dikatakan bahwa hidup seperti ini di ayat yang ke-9, di ayat ke-10, ya, 10 itu adalah ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau bahasa Inggris lebih enak, find out what pleases the Lord, ya, ayat 10, ya. Jadi Saudara, kalau kita berbuah ini, kemudian inilah hidup yang berkenan kepada Tuhan, tapi dilanjutkan dengan pelajarilah apa yang menyenangkan hari Tuhan. Ya, kalau di sini berkenan kepada Tuhan, sama, ya. Berkenan atau pleasing, berarti menyenangkan hati Tuhan. Nah, Saudara, kalau Saudara perhatikan, ya, di ayat 9 itu, ya, itu di dalam kurung gitu, ya. Kemudian atau di dalam bahasa Inggris di dalam kurung, kalau di dalam bahasa Indonesia di dalam tanda koma, Saudara, ya. Jadi Saudara, kita itu dipanggil untuk berbuah, ya. Atau kita itu hidup menjadi anak-anak terang dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, lompat dari 8 ke 10. Ya. Tapi bagaimana wujudnya adalah dengan berbuah. Ya, karena itu dikasih tanda kurung atau koma gitu, Saudara, ya. Dan kemudian yang terakhir itu mengatakan bahasa Indonesia, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris saya katakan tadi, trying to learn what pleases the Lord, gitu, Saudara. Belajarlah apa yang menyenangkan hari Tuhan. Jadi ini adalah proses terus-menerus, Saudara, ya. Jadi Saudara, Tuhan itu memberikan perintah, tetapi tidak pernah selesai, ya. Kasihlah, kasihlah istrimu, ya. Bagaimana mengasihi istri, ya? Ya, itu berubah-ubah, Saudara, ya. Waktu baru menikah seperti apa, waktu semakin tua seperti apa, waktu dia stres seperti apa, kan apa yang kita lakukan berbeda, Saudara, untuk mewujudkan kasih itu. Jadi Allah itu tidak pernah mendikte lakukan ini selesai, gitu, Saudara, ya.
Tuhan itu menuntut kita itu untuk kreatif dan inovatif di dalam menjalankan perintahnya itu. Ya. Nah itu saudara ya, karena itu dikatakan belajarlah untuk berkenan kepada Tuhan. Itu terjemahannya yang saya rasa bagus ya. Belajarlah berkenan kepada Tuhan. Jadi berarti kita terus-menerus belajar saudara ya. Karena itu kita terus-menerus belajar firman Tuhan ya. Terus-menerus ada di dalam persekutuan ini supaya kita tahu ya, supaya kita belajar terus ya. Karena apa yang kita jalani tidak pernah membuat kita sempurna. Ya. Kita ini akan terus saja di dalam perjalanan untuk menjadi semakin disempurnakan. Kalau saudara berhenti ya, bertobat, sekarang saya sudah cukup di rumah saja. Enggak bisa saudara ya. Pasti jauh ya. Saudara banyak harus belajar ya untuk mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan ya di dalam masa-masa kehidupan yang berbeda-beda, di dalam situasi yang berbeda-beda. Terus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Itu ya. Nah, saudara, itu poin ini ya, poin keempat itu. Nah, saudara dikatakan begini, demikianlah hidup dalam terang di dunia yang gelap adalah berjalan dalam terang, berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kita bisa katakan menyenangkan hati Tuhan ya. Dan hidup seperti itu adalah hidup yang menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap atau perbuatan-perbuatan dosa gitu. Jadi saudara, kita dipanggil untuk menelanjangi ya perbuatan-perbuatan gelap ya. Dan itu bisa terjadi kalau kita hidup di dalam terang ya. Kalau kita hidup di dalam terang, saudara ya. Jadi saudara, Paulus mengingatkan di ayat 7, janganlah kamu berkawan dengan mereka ya. Jangan kamu berkawan dengan mereka. Nah, saudara, ini maksudnya apa ya? Saudara kalau lihat ada ayat itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka ya. Mereka ini adalah orang yang durhaka tadi, orang yang hidup di dalam gelap itu ya. Nah, saudara, kalau dibaca dalam ayat bahasa Inggris ataupun bahasa aslinya, itu berkawan itu artinya bermitra ya. Bermitra atau ambil bagian atau berbagi. Saudara kalau saudara lihat Yesus itu bergaul saudara ya, seperti berkawan ya dengan orang berdosa ya. Bahkan dengan pelacur saudara ya. Ya saya sendiri nggak punya teman pelacur saudara. Ya, pergaulan saya nggak sampai ke tingkat pelacur saudara ya. Mungkin gawat kalau saya bergaul dengan pelacur ya. Tapi Yesus bergaul dengan pelacur saudara ya. Dia bergaul dengan pemungut cukai ya. Dia bergaul dengan siapa saja yang masyarakat waktu itu lihat sebagai orang berdosa. Dia bahkan bergaul dengan anak-anak yang bagi masyarakat waktu itu sebenarnya bukan manusia sepenuhnya. Ya, anak-anak itu masih belum manusia sepenuhnya, pandangan orang waktu itu seperti itu. Saudara. Tapi Yesus bergaul dengan mereka. Saudara, ya. Jadi saudara, yang dimaksudkan adalah jangan bermitra dengan orang-orang itu, berarti jangan melakukan perbuatan mereka. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita dipanggil untuk menelanjangi itu, gitu, saudara. Ya, bahkan dikatakan melihat saja, mendengar saja, harusnya kita malu. Ya. Jadi saudara sebagai orang terang itu kalau mendengar gosip itu harusnya malu. Ya, ya mungkin ketika terangnya masih belum tumbuh, ya kita ada gosip kita ikut, saudara ya. Wah seru. Ngomongin orang kan seru, saudara ya. Membuat kita merasa hebat gitu ya, dengan merendahkan orang lain, seringkali itu ini. Tapi saudara ketika terang makin tumbuh, saudara kita harusnya malu ya. Bicara melanggar lalu lintas itu, saudara harus malu ya. Ya, kalau ada hamba Tuhan, saya juga heran saudara ya. Oh saya bawa nomornya tidak cocok ya, ganjil genapnya nggak cocok ya. Tapi puji Tuhan, saya lewat polisi tidak lihat. Wah saudara sebenarnya harusnya malu ya. Kalau sudah dibilang nggak boleh ganjil genap, nggak cocok ya jangan jalan dengan kendaraan yang tidak cocok saudara. Itu malu kalau orang terang gitu saudara. Malah diceritakan sebagai kesaksian bahwa Tuhan menolong sehingga polisi tidak melihat. Yang ditangkap orang lain. Wah saudara, ini harusnya malu gitu saudara ya. Nah, jadi saudara kita itu harusnya menelanjangi. Jadi kalau ada orang-orang gelap bercerita seperti itu, wah kalau saya kalau sudah dibilang hari ini hanya boleh nomor ganjil, ya saya nggak akan bawa
mobil nomor genap begitu. Ya, yang benar kan seperti itu. Jadi dengan segala cara, dengan kata-kata, dengan perbuatan, ya, dengan teguran kalau perlu kita menelanjangi saudara. Ya, jadi kita dipanggil memiliki hidup yang terang sehingga hidup itu menelanjangi orang yang hidupnya gelap. Ya, dengan tujuan supaya terjadi terang, ya, dan kita juga berharap orang itu kemudian diubah menjadi terang gitu, saudara. Nah, kalau saudara di tengah-tengah ya hidup saudara seperti orang gelap juga, ya, malah membanggakan ini perilaku gelap, wah saudara belum hidup di dalam terang, ya. Sehingga saudara tidak menjadi terang yang menelanjangi kegelapan. Surat menelanjangi itu saudara, ya, itu artinya adalah mengekspos, mengungkapkan, ya. Jadi tidak membiarkan gitu saudara. Jadi jangan sampai gereja ini kalau ada jemaat yang berzina atau apa itu dibiarkan, itu harus diekspos, ya. Diekspos maksudnya bukan mempermalu, ya, tetapi maksudnya supaya berobat, ya, mengekspos dan menegur, ya. Ya, menegur itu artinya tidak setuju, ya. Jadi saudara kalau di kantor ada perbuatan yang enggak benar, ya, saudara menunjukkan gejala bahwa saudara itu tidak setuju, ya. Tidak harus sok hebat, sok apa, ya, tapi ada usaha, ada hikmat saudara bagaimana menunjukkan bahwa saudara tidak setuju dan meyakinkan bahwa yang terbaik adalah yang benar. Ya, meyakinkan, ya. Ya, jadi tidak ada solusi gitu saudara, ya. Ya, yang terbaik adalah membayar pajak. Ya, karena dengan membayar pajak kita berkontribusi kepada kesejahteraan rakyat kita. Dan kita akan berjalan aman di dalam bisnis kita, misalnya begitu. Itu saudara. Jangan ikut-ikutan berbelok-belok gitu saudara, ya. Itu saudara tidak menelanjangi, ya. Saudara menelanjangi diri sendiri. Orang Kristen juga menipu pajak. Wah saudara, Tuhan Yesus dipermalukan, ya. Itu saudara, ya. Jadi itulah saudara, ya, panggilan kita, ya. Panggilan kita, ya. Panggilan kita. Jadi saudara, untuk itu saudara kita itu memerlukan hikmat, ya. Ya, karena kita bukan berbicara menjadi polisi yang kaku, yang keras, yang wah sok suci, tidak saudara, ya. Kita hidup berbuah, berkenan kepada Tuhan, berbuah kebaikan, keadilan dan kebenaran, ya. Dan dengan hidup itu melalui hikmat Tuhan dengan perkataan, perbuatan, contoh kita menelanjangi kegelapan dunia ini, ya. Sehingga Tuhan dikenal dan namanya dimuliakan melalui hidup kita, ya. Ini memerlukan hikmat saudara. Dikatakan satu poin di dalam hikmat itu adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara, jangan sampai kita memiliki pergaulan atau hubungan yang baik dengan orang gelap. Jadi saudara, jangan sampai kita itu berteman best friend, ya. Atau istilah sekarang bestie, ya. Bestie, ya. Jangan bestie saudara orang yang tidak seiman. Ya. Ya, jadi saudara, hubungan terbaik kita itu harus dengan orang yang seiman karena sama-sama terang. Gitu saudara, ya. Jangan punya teman terbaik, ya. Teman terbaik saya ini. Dia tidak seiman. Wah, itu salah saudara, ya. Karena pasti dia gelap. Saudara akan bergaul dengan dia dan kemudian kebiasaan baik akan dirusak oleh pergaulan saudara itu. Ya, itu satu hikmat saudara, ya. Jadi carilah teman-teman baik yang seiman. Ya, apa saudara punya teman baik? Bestie, punya bestie? Siapa bestie saudara? Ya. Siapa saudara? Ya. Saudara, di kantor itu kalau mengadakan buka puasa bersama, rame. Tapi mengadakan persekutuan sepi, loh, kan aneh saudara. Ya. Berarti orang-orang ini, ya,
Jadi sepi itu maksudnya orang-orang yang Kristen itu banyak yang datang di buka puasa bersama. Tapi pada waktu persekutuan atau Natalan, orang Kristen yang datang sedikit. Saudara, aneh sekali saudara ya. Jadi kita itu saudara harus hidup dengan terang itu. Yaitu berarti kita itu bergaul dengan orang-orang seiman. Ya. Tapi juga tetap bergaul dengan yang tidak seiman. Ya, itu saudara ya. Karena kita ingin berdampak kepada mereka, ya. Gitu saudara ya. Jadi coba perhatikan teman baik saudara itu siapa, ya. Kalau sampai tidak seiman, saudara cari teman baik yang lebih baik daripada dia. Dan bergaul dengan orang yang beriman itu, ya. Satu. Kedua, saudara, jangan lupa saudara ya, di dalam setiap pergaulan kita, kita ini memiliki tujuan, saudara, ya. Jadi saudara kita itu bergaul itu ada misi, ya. Karena kita ini dijadikan terang, diselamatkan menjadi terang untuk menjadi terang dunia. Jadi saudara ketika berinteraksi dengan orang-orang yang gelap itu, ya saudara bukanlah ini kita harus dengan kasih, ya dengan kasih ya kita punya misi di tengah itu, saudara. Ya kita ingin orang itu mengenal Tuhan kita, ya kita ingin orang itu mengetahui kebenaran. Dan seperti Paulus ya kita bergaul dengan mereka menjadi seperti mereka ya di dalam batas-batasnya itu agar di antara mereka ada yang diselamatkan. Saudara. Jadi siapa di antara saudara yang tidak punya teman yang belum percaya? Wah saudara, bagaimana saudara berdampak ya? Nah, saudara salah satu grup yang saya aktif itu adalah grup teman-teman kuliah di Malang, di Brawijaya waktu itu, yang mayoritas adalah Islam, saudara. Ya, saya bergaul ya supaya mereka kenal orang Kristen seperti saya. Kadang-kadang dia bilang, oh Pak Hari pendeta dan sebagainya, tidak masalah saudara ya. Dan kalau minggu, tiap hari saya kasih greeting ya, greeting umum gitu saudara ya. Selamat pagi, beraktivitas, semoga hari ini bahagia, sejahtera dan sebagainya. Saya kata-katanya enggak monoton saudara. Pokoknya ini ya. Bergantian, dipengaruhi oleh firman Tuhan yang saya baca. Ya. Tapi pada hari Minggu, saudara, saya tambahkan. Ya ini satu titik hikmat itu muncul. Saudara. Teman-teman Kristen, selamat beribadah Minggu. Ya, gitu, saudara. Habis itu saya kasih firman Tuhan, saudara. Ya. Saya kasih firman Tuhan, apa saja yang hari itu saya memang renungkan, ya saya itu taruh di situ dan saya kasih pernyataan lagi. Ya, apakah saudara sudah yakin diselamatkan? Bisa begitu. Ya. Hari ini Matius 1:21 ya tentang Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Gitu ya. Terus Matius 1:21 terus saya kasih pernyataan. Apakah Anda sudah diselamatkan? Saudara, orang-orang baca, ya kita tidak tahu saudara ya, kita berdoa Tuhan menjamah ada orang yang membaca itu dan kemudian kita ingin dia diselamatkan gitu saudara. Nah saudara, hikmat ketiga, ini hikmat terakhir, ya bisa banyak hikmat tetapi ini terakhir. Saudara kita ini juga perlu peka terhadap kebutuhan ya. Di dalam pergaulan ini kita harus belajar seperti Yesus ya. Jadi kita punya misi ya. Tapi kita juga yang jelas itu, kita itu harus mengasihi ya. Nah sehingga kalau di dalam lingkungan pergaulan kita itu ada yang membutuhkan sesuatu, ya kita harus peka saudara ya. Tidak, yang penting ngomong firman, tidak bisa begitu saudara ya. Kita harus peka kebutuhan dan mewujudkan kasih itu di dalam perbuatan yang nyata ya. Sehingga kemudian orang melihat bukan saja perkataan kita, tetapi juga perbuatan kita ya. Nah itu saudara, itu yang saya ingin hari ini kita renungkan. Dan sebagai penutupnya, ini ringkasannya, saudara mari kita menghafalkan ayat utama kita, Efesus 5, 8-10 ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Gitu saudara ya. Itulah hidup kita, kalau kita menjadi anak-anak terang. Dan hidup ini adalah perjalanan seumur hidup, saudara ya.
Perjalanan yang tidak pernah berhenti, buahnya akan makin lama makin besar. Ya. Nah, saudara, kalau kita satu kali tersandung, jatuh di dalam dosa, ya, dosa kecil, dosa besar, saudara, mari kita lihat itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ya. Daud itu yang sudah baik, bisa jatuh di dalam dosa perzinaan dengan Batsyeba. Ya, jangan dicontoh, saudara ya. Jangan dicontoh, wah saya mau tersandung seperti Daud, itu jangan begitu, saudara ya. Tapi saudara, bisa terjadi kita mengalami sesuatu, ya, emosi dan sebagainya, pukul orang ya mungkin ya, yang anak-anak muda. Nah saudara, mari kita belajar ya dari situ untuk bertobat kemudian bertumbuh. Ya, itu saudara ya. Nah aplikasinya saudara ya, aplikasinya. Satu, saudara, mari kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang percaya juga. Ya, dengan orang-orang percaya untuk saling mendukung di dalam perjalanan kita sebagai anak-anak terang. Ya, supaya terangnya makin kuat saudara ya. Kalau sendirian terang itu akan redup. Ya. Jadi saudara, siapa teman seperjalanan Anda? Nah, cari teman-teman di gereja ini ya. Ya, yang bisa ketemu di luar sana, bisa berdoa bersama, bisa bersekutu, bisa saling menguatkan. Cari saudara ya. Jangan saudara tidak punya teman akrab yang tidak seiman, yang seiman ya. Satu. Kedua saudara, kita ini adalah terang dunia. Karena itu saudara, mari kita tetap hadir di tengah-tengah dunia yang gelap. Ya, saudara, mari kita tetap bergaul dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Jangan semua waktu dihabiskan di gereja. Jangan semua waktu dihabiskan bersama dengan teman-teman terang itu. Mari kita memberi waktu, hadir di dalam dunia yang gelap. Bergaulah dengan orang-orang tertentu yang belum mengenal Tuhan kita. Siapa saudara orang yang mau saudara doakan? Itu. Kedua, ya. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara, terang berbicara kebenaran, saudara ya. Ya, karena itu saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, kan kita itu harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Ya, proses bertumbuh terus-menerus menyenangkan hati Tuhan. Maka tidak ada jalan lain, saudara, kita harus banyak serius di dalam belajar firman Tuhan, saudara. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita menghayati Tuhan? Tidak ada lain, saudara. Kita harus mau belajar firman Tuhan, gitu saudara ya. Agar kita tahu hati Tuhan itu seperti apa. Ya. Itu saudara. Dan kemudian taat, maka Tuhan akan senang. Dan kemudian kita akan diberkati, gitu saudara ya. Nah saudara, jadi aplikasi ketiga ini, apa yang saudara akan lakukan supaya saudara belajar firman Tuhan lebih lagi? Ya, mungkin ikut PA yang diadakan gereja, ya, yang tadinya nggak ikut sekarang ikut. Oke, ya. Belajar firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tadinya belum, sekarang iya. Tadinya 5 menit atau berapa menit, tambah saudara menjadi 30 menit. Jangan hanya tambah 1 menit, saudara. Jadi 5 menit, 6 menit. Wah, nggak ada berdampak, saudara. Buat sesuatu yang signifikan, ya. Tadinya cuma 5 menit asal-asalan, sekarang serius dan 30 menit, begitu saudara. Nah, dan ditaati. Maka kita akan belajar menjadi anak-anak terang, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita berbuah, ya, berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, mari kita berdoa.